warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 2 Cordova dan kelas 2 Sevilla? Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Budianto dalam PJJ Mapel PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Apa kabar anak-anakku semuanya? Insya Allah semuanya pasti semangat ya. Alhamdulillah semuanya juga insya Allah pada sehat. Ya kalau ada yang memang kurang sehat, Pak Budi doakan semoga cepat sembuh dan kembali beraktivitas dan kesehatan. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, ya insya Allah hari ini kita akan mulai kepada bab lanjutan yaitu bab ke-8. Bab ke-8 di semester 2 ini adalah terkait dengan aktivitas di air. Aktivitas di air biasanya Pak Budi main air, main pancuran, main siram-siraman, ya bisa jadi seperti itu. Karena teman-teman di kelas 2, kelas 1 dan kelas 2 biasanya aktivitas di air itu lebih kepada bagaimana kita persiapan untuk belajar berenang biasanya. Tapi bagi teman-teman yang sudah bisa berenang gak apa-apa, itu lebih bagus ya. Baik, sebelum kita mulai mari kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya anak-anakku. Oke baik. Kita langsung masuk pada bab yang ke-8 ini, yaitu tadi aktivitas di air. Teman-teman, terkait dengan bab aktivitas di air, karena situasi pandemi seperti ini, maka dari itu kita tidak bisa melakukan aktivitas di air sebagaimana mestinya, yaitu kita harus berada di kolam renang. Kenapa? Karena situasi pandemi seperti ini, kita tidak bisa berkumpul di satu tempat atau berkerumun dengan banyak orang. Maka dari itu, Pak Budi ingin memberikan solusi buat teman-teman dan orang tua siswa dalam melaksanakan aktivitas di air. Ada beberapa cara nanti ketika kita berada aktivitas di air. Yang pertama, nanti bisa dilakukan aktivitas di air itu di rumah. Misalnya yang paling sederhana dengan menggunakan selang air dan ember ya. Yang kedua bisa menggunakan kolam-kolam mini di rumah. Apabila teman-teman ada kolam-kolam mini, bisa nanti beraktivitas di air dengan mengisi kolam dan bermain air di kolam mini. Atau yang ketiga bisa di kolam renang yang memang tempatnya kondusif. Misalnya kolam renang pribadi atau kolam renang yang memang dekat rumah yang memang diperbolehkan dengan orang yang terbatas, itu bisa dilakukan. Oke baik, untuk hari ini yaitu aktivitas di air, Pak Budi tidak memberikan belajar tentang gaya-gaya renang, tapi lebih kepada memberikan arahan dan saran untuk bagaimana tips baik kita berada di air atau kita berada di lingkungan tempat kolam renang atau aktivitas di air. Baik, ada beberapa hal yang teman-teman atau anak-anak semua harus perhatikan yaitu ketika kita berada di air, pertama adalah kita tetap harus berdoa dulu sebelum melaksanakan aktivitas di air. Ya, yang kedua, kita harus menggunakan pakaian yang syar'i. Pakaian yang kalau kita kan sebagai muslim nih ya, apalagi anak-anak MIT Nurul Iman 2. MI ya, Madrasah Ibtidaiyah Terpadu. Nah, itu teman-teman tuh harus menggunakan pakaian yang syar'i, pakaian yang tertutup. Maksudnya tertutupnya, tertutup semua pakai sarung. Enggak. Tertutup itu berarti kalau untuk laki-laki dari batas pusar sampai di bawah dengkul. Jadi kalau ada baju celana renang yang pendek-pendek itu boleh ditambahkan dengan sedikit pakai celana yang lebih panjang ke bawah ya. Terus kalau yang perempuan sama tertutup sampai bawah ya. Terus dengan sedikit menggunakan penutup kepala. Nah sekarang baju renang-renang yang ada jilbabnya itu sudah ada ya. Jadi teman-teman tuh kalau beraktivitas di air usahakan, apalagi kita anak MIT ya. Jadi harus menggunakan pakaian renang yang syar'i. Itu saran dari Pak Budi yang kedua. Yang ketiga kita sebelum melakukan aktivitas di air kita harus melakukan peregangan kecil. Untuk apa? Untuk menetralisir suhu tubuh kita ya. Jadi misalnya kita suhu tubuh kita kondisinya dingin, kita langsung bermain air, nah khawatir nanti bisa kram atau bisa kondisinya drop
ya. Jadi kita aktivitas di air, sebelum melakukan aktivitas di air, kita pemanasan dulu dikit ya, pemanasan apa lari-lari kecil di sekitar rumah kita, atau kita bisa bergerak-bergerak untuk sedikit meningkatkan suhu tubuh kita lebih meningkat. Terus yang berikutnya adalah kita pilih tempat berenang yang memang kondusif. Jangan berenang di kolam ikan, yang ada ikannya ya. Kalau berenang kolam ikan kan digigit sama ikan lagi ya. Jangan berenang juga di arus yang deras. Ya, jangan di tempat arus yang deras karena kita bukan peselancar ya, Nek. Kemudian jangan berenang juga di saluran air kotor, di got tuh nggak boleh juga. Jadi berenang tuh di tempat-tempat yang memang kondusif. Ya kalau di rumah saat ini kita memang nggak bisa berenang di kolam renang, ya beraktivitas air aja dengan menggunakan selang dan lain-lain ya. Baik, kemudian yang terakhir adalah tetap kita menjaga 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker apabila kita keluar rumah. Baik anak-anakku semuanya, beberapa tips yang Pak Budi sampaikan untuk hari ini itu saja. Nah, tugasnya apa? Oke, langsung kita ke tugasnya. Ingat, tugasnya bukan minggu ini dilaksanakannya. Tugasnya itu minggu depan atau pekan depan. Ingat, untuk tugasnya dikirimkan atau dikumpulkannya minggu depan atau pekan depan. Jadi pekan ini adalah mempersiapkan teman-teman untuk aktivitas di air, baik itu di rumah, di lingkungan, di halaman, maupun di kolam renang yang kondusif. Jadi teman-teman nanti mempersiapkan. Jadi untuk pekan ini ngapain Pak Budi? Pekan ini nonton video YouTube, link YouTube Pak Budi, kemudian nanti teman-teman mempersiapkan untuk pengambilan gambar. Jadi tugasnya adalah nanti teman-teman ketika beraktivitas di air, minta tolong ayah bundanya untuk mengambil foto. Mengambil foto, boleh juga video singkat durasi yang sangat pendek, nanti dikirimkan ke Japri dan Wakpri Pak Budi minggu depan sampai jam 17.00. Minggu depan sampai jam 19.00, jam 7 malam. Itu saja yang Pak Budi bisa sampaikan. Selamat beraktivitas untuk aktivitas di air. Teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, makan makanan yang sehat ya. Jangan lupa selalu yang tadi Pak Budi sampaikan, menjaga 3M. Walaupun kita harus berenang, tetap kita berinteraksi dengan orang harus dengan menjaga dan mencegah. Itu saja yang bisa Pak Budi sampaikan. Jangan lupa untuk tugasnya pekan depan. Tugasnya pekan depan dikumpulkan, yaitu foto atau video aktivitas di air teman-teman kelas 2 Cordoba dan kelas 2 Sevilla, MIT, Nurul Iman 2. Sampai ketemu lagi dengan Pak Budi pekan depan atau bab selanjutnya. Selamat beraktivitas di air. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.